Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Dekawati dari Prodi PIAUD semester 2 Inisnu Temanggung. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan emosi merupakan perkembangan yang mengarah pada kegiatan mengenal, mengekspresikan, dan memberikan reaksi emosional. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan dan harapan sosial. Perkembangan emosi intrapersonal dapat diartikan sebagai kecakapan mengenal diri sendiri dan berperan sesuai dengan pemahaman tersebut. Elemen penting dalam kecerdasan intrapersonal merupakan kecakapan memahami diri yang meliputi kekurangan dan kelebihan. Perkembangan sosial interpersonal merupakan kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, memiliki empati yang tinggi, dan suka menolong orang lain. Perkembangan emosi dan sosial memiliki relevansi yang sangat kuat. Mengapa sosial emosional perlu dikembangkan? Yang pertama, karena egosentris dan sosiosentris. Egosentris adalah kualitas atau keadaan seseorang menjadi egoisentris, yakni perhatian yang berlebih pada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Sedangkan sosiosentris yaitu perhatian perspektif unit atau kelompok sosial di atas kepentingan individu. Praktik memahami dan menginterpretasi situasi dari sudut pandang kelompok sosial dibandingkan dari perspektif individu, dan kecenderungan untuk menilai suatu kelompok lebih superior dibandingkan kelompok lain. Kedua, anak memerlukan kecerdasan intra dan interpersonal dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tiga, anak memiliki sel-sel yang perlu dikelola untuk keberhasilan hidupnya. 4. Anak adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan afiliasi. 5. Aspek sosial emosional dapat mempengaruhi perkembangan aspek lainnya. 6. Kompleksitas kehidupan yang dihadapi anak. 7. Ketangguhan sosial emosional diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. 8. Mengimbangi pandangan tentang keunggulan IQ dibandingkan EQ. Pandangan ahli Peter Solvay dan John Mayer tahun 1990 tentang pengembangan sosial emosional. Sasaran pengembangan sosial emosional adalah untuk membantu meningkatkan kualitas-kualitas emosi dan sosial yang penting bagi keberhasilan anak. Indikator sasaran pengembangan sosial emosional. 1. Kualitas empati atau melibatkan perasaan orang lain. 2. Kualitas dalam mengungkap dan memahami perasaan. 3. Kualitas dalam mengalokasikan rasa marah. 4. Kualitas kemandirian. 5. Kualitas dalam kemampuan menyesuaikan diri. 6. Kualitas disukai atau tidak. 7. Kualitas dalam kemampuan memecahkan masalah. 8. Kualitas ketekunan. 9. Kualitas kesetiakawanan. 10. Kualitas kesopanan. 11. Kualitas sikap hormat. Ke-11 sasaran pengembangan sosial tersebut sifatnya menyatu. Sasaran pengembangan sosial emosional. Arah pengembangan emosi anak yaitu 1. Membantu perolehan kemampuan, mengendalikan diri dan mengontrol ekspresi emosi. 2. Membantu mengenali emosi diri sendiri. 3. Membantu kemampuan memotivasi diri. 4. Membantu mengenali emosi orang lain. 5. Membantu kemampuan membina hubungan dengan orang lain. 6. Membantu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. 7. Membantu kemampuan menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. 8.
membantu kemampuan dalam memperluas hubungan anak dengan masyarakat atau mulai teman sebaya sampai yang lebih luas. Karakteristik perkembangan sosial emosional. Usia 6-8 tahun. Belajar membina persahabatan, menunjukkan rasa setia kawan, berpenampilan menarik dan bersih, berperilaku sayang pada semua ciptaan Tuhan, berkomunikasi dengan orang dewasa, mengurangi pengaruh orang tua dan mengikuti teman, hidup rukun dalam keluarga, emosi cepat meninggi pada saat sakit atau lelah. Faktor pendukung pengembangan sosial emosional anak. Yang pertama, keteladanan. Yang kedua, kegiatan rutin. Yang ketiga, pembiasan. Perkembangan psikososial Erikson. Erik Erikson mengemukakan 8 tahap perkembangan psikososial, yakni basic trust, physis mistrust, 0-1 tahun. Autonomy physis shame and doubt 2-3 tahun. Initiative physis guilt 4-5 tahun. Industries physis inferiority 6 tahun sampai pubertas. Identity and reproduction physis identity division masa remaja. Intimacy and solidarity physis isolation masa dewasa muda. Generativity physis stagnation and integrity physis despair masa tua. Perkembangan psikososial. Basic trust physis mistrust. Orang tua memberikan kebutuhan fisiologis dan psikologis atau tidak menelantarkan anak, sehingga anak merasa aman, nyaman, dan tenang. Ketika hub terpenuhi, maka anak dalam diri anak akan tumbuh trust pada orang tua dan lingkungannya. Autonomy physis shame and doubt. Yang pertama, kemandirian anak dipengaruhi oleh basic trust. 2. Kemandirian anak ditandai dengan kepercayaan diri, merasa aman, bebas, dan optimis. 3. Mandiri, yaitu percaya diri dalam mengambil keputusan dan memilih. 4. Malu-malu dan ragu atau pesimis. Permasalahan sosial emosional anak. Yang pertama, maladjustment, yaitu anak tidak mempunyai kemampuan menyesuaikan diri. 2. Egosentrisme, yaitu mementingkan diri sendiri. 3. Anak yang terisolasi. 4. Agresif, atau perilaku yang berniat untuk menyebabkan kerusakan fisik atau mental. 5. Negativisme, atau perilaku penolakan dan membangkang. 6. Bossy, atau suka memerintah. Sekian penjelasan dari saya, pastinya banyak kekurangan. Saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.